Seorang pria Israel kepergok menerobos kota Kalandia di tepi barat Palestina antara Yerusalem dan Ramallah. Warga Palestina yang mengetahui hal itu langsung melancarkan serangan. Mobil yang ditumpangi pria tersebut dilempari batu hingga hilang kendali dan menabrak balok beton penyeberangan. Dikutip dari Serambi News, pemukim Israel itu berhasil melarikan diri meskipun dengan luka ringan. Insiden pengeroyokan terhadap warga Israel itu terlihat dalam video yang beredar di media sosial pada Minggu 30 Juni 2024. Rekaman tersebut diunggah oleh akun X Mossad Commentary pada Sabtu 22 Juni. Tampak dalam rekaman, seorang pria berlumuran darah di bagian kepalanya dan kaca mobil yang ditumpanginya pecah. Dikutip dari TASS, Brigade Syuhada Al-Aqsa, sayap paramiliter Gerakan Fatah Palestina juga ikut ambil bagian dalam bentrokan ini. Tak hanya ditembak bagian kepala, mobil yang dikendarai Zionis itu juga dibakar. Seiring dengan terjadinya insiden tersebut, rupanya pasukan Israel dikabarkan juga tengah melakukan serangan. Liga Arab secara resmi telah mencabut status Hizbullah sebagai organisasi teroris pada Sabtu 29 Juni 2024, sehingga sebutan teroris tidak boleh lagi disematkan pada Hizbullah. Dikutip dari Serambi News, Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, tidak menjelaskan alasan pencabutan itu secara gamblang. Namun, ia menegaskan bahwa Liga Arab tidak menyimpan daftar teroris. Ia juga menyebut tidak akan menunjuk entitas dengan cara seperti itu. Anadolu Agensi melaporkan pada Sabtu 29 Juni 2024. Adapun Liga Arab adalah organisasi yang beranggotakan 22 negara di Timur Tengah dan Afrika. Sejak tahun 2016, organisasi itu melabeli Hizbullah sebagai organisasi teroris, namun mendapat penolakan dari Lebanon dan Irak. Liga Arab juga mendesak Hizbullah agar berhenti mempromosikan ekstremisme dan mencampuri urusan negara lain. Namun saat ini militan tersebut aktif untuk melancarkan serangan di perbatasan Israel sebagai bentuk dukungan kepada Gaza. Para pejabat pertahanan dan intelijen Amerika Serikat khawatir Rusia terseret dalam perang Israel dan militer Lebanon Hizbullah. Hubungan Israel dan Lebanon yang semakin memanas memicu sekutu Iran memperkuat kerjasama militer Tehran dengan Moskow. Kekhawatiran ini muncul sebagai efek dari serangan darat Israel terhadap Hizbullah. Intelijen Amerika Serikat menyebut Rusia sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan dukungan terhadap yang disebut poros perlawanan Iran. Di Yaman, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertimbangkan untuk memberikan rudal jelajah balistik anti kapal ke militan Houthi. Pada bulan November, Wall Street Journal melaporkan rencana bantuan kelompok Wagner, sebuah paramiliter Rusia. Kelompok itu disebut berencana memberikan sistem pertahanan udara Rusia kepada Hizbullah. Untuk itu, jika Israel menyerang Lebanon, kemungkinan hal itu akan mendorong militer Iran dan Rusia untuk membantu Hizbullah. Pesawat Israel melakukan pendaratan darurat di Bandara Antalya, Turki pada Minggu 30 Juni 2024. Pendaratan ini dilakukan setelah pilot pesawat mengatakan kepada pihak bandara bahwa ada salah satu penumpang yang sakit. El Al Airlines melaporkan bahwa pekerja di Bandara Antalya menolak mengisi bahan bakar ke salah satu pesawat Israel. Menurut surat kabar Israel 24, dokter yang menangani penumpang pesawat tersebut meminta pasien dipindahkan ke rumah sakit. Sebaliknya, sumber diplomatik Turki menjelaskan keadaan pendaratan darurat pesawat penumpang Israel di Bandara Antalya. Hubungan diplomatik Turki dan Israel kian memburuk usai pecahnya serangan terbaru di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, sementara Presiden Turki Erdogan menyatakan dukungan untuk rakyat Palestina. Ia menyebut Hamas adalah para mujahidin yang berjuang untuk kebebasan Al-Aqsa. Turki juga menerima kunjungan anggota Biro Politik Hamas, di mana hal itu merupakan suatu tindakan yang dikecam oleh Israel. Seorang pria dilaporkan menyerang kompleks kedutaan besar Israel di Beograd, Serbia dengan crossbow atau senapan panah pada Sabtu 29 Juni 2024. Pria tersebut kemudian ditembak mati oleh petugas polisi yang lehernya terluka oleh serangan panahnya.
Pemerintah setempat menyatakan serangan pria tersebut sebagai aksi terorisme. Penyerangan itu diidentifikasi sebagai seorang mualaf yang lahir pada tahun 1999 di kota Mladenovac. Dikutip dari Kompas.com, serangan itu terjadi sekitar pukul 11 pada hari Sabtu di ibu kota Serbia. Saat melancarkan aksi penyerangan, petugas polisi sedang bertugas di luar kantor kedutaan Israel. Selesai kejadian tersebut, pihak berwenang mengatakan akan melakukan beberapa penangkapan untuk alasan pencegahan. Sejumlah orang yang dikenal oleh Dinas Keamanan diduga terkait dengan serangan tersebut. Kelompok Hamas mengecam langkah Israel terkait unit-unit permukiman baru di wilayah tepi barat yang diduduki. Hamas mengatakan rencana itu menjadi deklarasi oleh fasis penjajah dalam melanjutkan rencana menguasai wilayah tepi barat. Dikutip dari Warta Kota Live, rencana Israel yang akan membangun permukiman baru itu harus ditolak dan ditentang. Oleh sebab itu, kelompok tersebut mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah praktis. Terlebih upaya untuk menghentikan langkah berbahaya yang bertujuan menghapus keberadaan negara Palestina. Kantor penyiaran publik Israel kan melaporkan bahwa Kabinet Keamanan menyetujui rencana Bezalel Smotrich, yakni untuk melawan pengakuan terhadap negara Palestina dan tindakan terhadap Israel di pengadilan internasional. Rencana tersebut terdiri dari tindakan terhadap otoritas Palestina, legalisasi 5 pos permukiman di tepi barat, dan penerbitan tender. Pos-pos permukiman adalah komunitas kecil yang didirikan oleh pemukim ilegal Israel di tanah pribadi warga Palestina. Menurut sumber Israel, bulan Juni 2024 menjadi bulan berdarah dan tersulit bagi pasukan Israel. Dilaporkan banyak tentara Zionis yang tewas di jalur Gaza, namun jumlahnya disebut-sebut dirahasiakan oleh pihak Israel. Dikutip dari Tribun News, Israel tidak mengungkapkan jumlah sebenarnya kerugian di ladang militer. Di sisi lain, upaya Israel merahasiakan jumlah korban seringkali digagalkan oleh video yang dirilis kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon. Brigade Al-Qassam biasa menunjukkan tank-tank Israel diledakkan, IDF tertembak, dan lain sebagainya. Pada bulan Juni, IDF kerap kali mengalami kesulitan menghadapi medan perang, terutama karena mereka sempat mengklaim siap untuk melanjutkan ke fase lain dalam perjuangannya melawan perlawanan Palestina dan Arab. Pada tanggal 5 hingga 29 Juni, sejumlah 25 tentara Israel telah terbunuh oleh pasukan perlawanan. Media Israel melaporkan kini IDF tengah menghadapi tantangan signifikan. Setidaknya 900 perwira kapten dan pangkat utama IDF meminta untuk berhenti dari militer. Lonjakan permintaan pengunduran diri para perwira IDF menyoroti krisis tentara yang dihadapi Israel. Selain itu, pengajuan pengunduran diri ini juga menandakan masalah mendesak bagi pemimpin militer. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka itu naik 100 hingga 120 perwira. Krisis perwira yang ingin berhenti ini disebut sebagai hal yang mengkhawatirkan. Permintaan pemberhentian ini terjadi ketika Lembaga Keamanan dan Militer Israel memperingatkan soal tidak memperpanjang usia pengecualian dari dinas militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.